Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisno, kelas 1A PAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari matkul filsafat. Ada beberapa ruang lingkup yang menjelaskan dalam teori-teori filsafat, di mana meliputi aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Semuanya memiliki peran sendiri. Yang pertama tentang aksiologi. Secara bahasa, aksiologi menerangkan tentang nilai-nilai pengetahuan, di mana ruang lingkup ini berkaitan dengan sesuatu yang di situ membahas tentang nilai-nilai seperti contoh berapa nilai seorang tersebut. Maka dari itu, jika ada kata nilai, maka termasuk dari golongan aksiologi. Yang kemudian epistemologi. Epistemologi di mana pendapat ini mengemukakan bahwa epistemologi memiliki arti pengetahuan berbeda dengan ilmu pengetahuan, lebih condong sesuatu yang didapat dari akal atau rasio. Rasio seperti contoh akal mampu mengoptimalkan dari panca indera, karena akal itu termasuk panca indera yang kedua. Yang ketiga yaitu ontologi. Ontologi yang memiliki hakikat, gimana hakikat tersebut menunjukkan bahwa ontologi sebagai pondasi atau hakikat dalam mencapai sebuah pengetahuan. Beda tipis dengan epistemologi. Adapun kaitannya antara aksiologi, epistemologi, dan ontologi adalah aliran filsafat. Di sini bisa dikaitkan dengan aliran rasionalisme dan empirisme. Membahas rasionalisme adalah beberapa akar tokoh filsafat mengemukakan bahwasanya rasionalisme memiliki arti akal atau rasio. Jadi tokoh filsafat berpendapat bahwa pengetahuan ini didapat dari akal atau rasio. Selanjutnya empirisme, di mana aliran ini memiliki arti pengalaman, sangat berbeda dengan rasionalisme. Kalau rasionalisme menitik beratkan pada akal atau rasio sebaliknya empirisme beratkan pada pengetahuan dan nantinya diwujudkan secara prinsip-prinsip dalam filsafat pendidikan. Oleh karena itu, beberapa pakar filsafat tidak mendahulukan antara rasionalisme dan empirisme, dalam artian dua aliran ini harus beriringan dan berkesinambungan dalam mewujudkan sebuah ilmu pengetahuan berdasarkan filosof kuno. Yang kedua, ruang lingkup kajian ilmiah. Persoalan agama tidak dapat dijadikan objek ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara menyelidiki pengalaman empiris dan percobaan eksperimen. Sedangkan agama, kebenaran atau jawaban-jawaban berbagai masalah dari wahyu atau kitab suci yang berupa firman Tuhan. Kebenaran yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan, cara penyelidikan tersebut adalah kebenaran positif, yaitu kebenaran atau teori yang lebih kuat dari dalil atau alasannya. Kebenaran dalam beberapa spekulatif berupa dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, penelitian, dan eksperimen, baik itu kebenaran nisbi, relatif, kebenaran agama mutlak, absolut. Karena ajaran agama adalah wahyu yang maha besar, benar, yang maha mutlak.
tidak semua pengetahuan dapat menjadi ilmu pengetahuan. Agama merupakan hal yang mendesak untuk membimbing dan sebagai yang baru hidup, agar manusia hidup tenang di dunia karena tuntunan yang ada di masing-masing agama akan berfungsi bagi manusia baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Bagi umat Islam, kehidupan di dunia bersifat sementara dan hanya permainan. Adapun kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal abadi. Untuk persoalan yang nomor 3, pengetahuan adalah sebuah bentuk dari ilmu yang dimana kemudian didapatkan dari sebuah pengalaman dan juga tidak akan dapat bersifat secara umum, universal, dan juga menyeluruh. Kemudian sebagian contoh dari pengetahuan adalah sebuah bentuk akan pemikiran orang yang dimana berasal dari zaman dahulu, yang mana memiliki sebuah pendapat bahwa dengan menggoleskan sebuah daun yang dimana telah dikunyah pada sebuah luka, maka membuat luka tersebut menjadi sembuh. Meskipun pada hal tersebut belumlah dapat dipastikan kebenarannya, hal tersebut juga perlu diketahui lagi apakah dikarenakan ludah maupun luka yang dideritanya. Ilmu pengetahuan adalah sebuah ilmu yang dimana dapatkan dari sebuah pengalaman dari orang lain dan juga telah dilakukan pengujian dan juga memiliki sifat yang dimana universal. Sebagai contoh adalah buku pelajaran. Untuk soal yang nomor 4, jawabannya adalah agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik diperlukan sarana yang berupa bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang digunakan dalam seluruh proses berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut pada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Untuk itu, penelitian ilmiah menyandarkan pada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika berpengaruh dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Jadi ketiga sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan erat dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematif dalam menggapai ilmu. Dan jadi keempat, sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan erat dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematif dalam menganggap ilmu. Dan jadi keempat, ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan erat dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan bahasa, maka seseorang tidak dapat melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan teratur. Lebih lanjut, matematika dalam perkembangan ilmu alam tidak ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Di samping hal ini, seperti bahasa, metode, dan lainnya, sehingga dapat dikatakan
bahwa matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa ilmu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Di sisi lain, statistik dapat disimpulkan menjadi suatu kumpulan bahasa keterangan merupakan angka atau bilangan. Metode statistik yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun atau mengatur, menyajikan, menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa adalah koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, penetapan pemikiran dan pengungkapan penyampaian pikiran dan perasaan, penyenangan jiwa, pengurangan kegoncangan hati. Fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat dalam ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi atau penjabaran. Pola berpikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain, yang merupakan proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditentukan. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan alam, matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Di samping hal ini, seperti bahasa, metode, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan objek ilmu alam, yaitu gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dilakukan penelaahan yang berulang-ulang. Cukup hanya ini yang bisa saya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.